Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang analisis jalur. Nah, di sini konteksnya penelitian ya. Di sini soalnya, seorang mahasiswa S2 pendidikan matematika melakukan penelitian disertai tentang model kausal yang menghubungkan kemampuan awal matematika siswa dan kondisi lingkungan belajar terhadap motivasi belajar matematika siswa sebagai variabel mediasi yang selanjutnya berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. Penelitian dilakukan terhadap 30 siswa kelas 10 SMA. Nah, untuk soalnya ada di bawah. Ini untuk soalnya. Di sini ini sudah ada angka-angkanya ya di sini. Nah, dari 30 siswa. Selanjutnya kita salin semua angka-angka yang ada di dalam tabel ini ke SPSS. Seperti ini. Ini sudah disalin dan seperti ini. Terus kita masuk ke variabel Q. Nah, di sini di variabel Q kita ubah ini menjadi X1, selanjutnya menjadi X2, selanjutnya menjadi Z, dan selanjutnya menjadi Y. Nah, untuk labelnya yang pertama sesuaikan dengan soal. Di sini kemampuan awal, berarti kita ketik kemampuan awal di label. Kemampuan awal. Selanjutnya, yang kedua, lingkungan belajar. Mohon maaf. Yang kedua, lingkungan belajar. Selanjutnya, motivasi. Selanjutnya, hasil belajar. Nah, untuk selanjutnya ininya measure-nya dirubah menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Terus yang desimalnya kita ubah menjadi 0. Kita ubah menjadi 0. Selanjutnya kita kembali ke data view. Nah, hasilnya menjadi seperti ini. Untuk selanjutnya kita ke analyze. Terus masuk ke regression. Regression linear. Nah, yang pertama kita masukkan motivasi Z ke dependent dan kemampuan awal ke independent dan juga lingkungan belajar ke independent. Kita klik OK. Nah, di sini ada hasilnya. Ini semua yang model summary, ANOVA, dan koefisien kita salin semua tabelnya ke Word ya. Seperti ini. Seperti ini ya. Untuk selanjutnya kita yang kedua masuk lagi ke analyze, ke regression, ke linear. Terus kita keluarkan yang motivasi, kita masukkan yang hasil belajar Y, dan kita masukkan motivasi ke independen. Klik OK. Ini hasilnya. Semua tabel ini sama seperti yang tadi kita masukkan ke Word ya. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk sig-nya kurang dari 0,001 untuk ANOVA. Dan untuk betanya di min 0,244 dan 0,240 dan 1,004. Nah, kita masukkan ke sini, ke Word, kita salin. Nah, untuk yang pertama untuk pengaruh X1 dan X2 terhadap Z. Nah, di sini ini untuk model summary-nya yang tadi kita udah salin.
Nah, ini untuk ANOVA-nya. Nah, untuk F hitung sama dengan 26090,200 dengan sig sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Sehingga model regression signifikan secara statistik, artinya X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Z. Untuk koefisiennya di sini bisa dilihat. Nah, untuk standar koefisien betanya di 1,417 dan di min 0,418. Dan untuk T-nya di 15,315 dan di min 4,514 dengan sig 0,00, yaitu lebih kecil dari 0,001 ya. Nah, kita bisa lihat di sini koefisien jalur standar beta di 1,417 ini dan T-nya 15,3115, signya 0,00 yaitu signifikan. Nah, untuk selanjutnya juga sama signifikan yang sudah tadi saya jelaskan. Nah, untuk yang kedua, pengaruh X1, X2, dan Z terhadap Y. Nah, bisa di sini lihat, ini model summary-nya. Dan untuk ANOVA-nya, di sini F hitungnya 10.375,427 dengan sig 0,00 lebih kecil dari 0,05. Model signifikan X1, X2, dan Z secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Y ya. Nah, untuk interpretasi koefisien jalur beta, dilihat di sini, betanya di min 0,244 dan untuk T-nya min 0,656 dan sig-nya 0,516. Ini tidak signifikan. Nah, untuk yang kedua di 0,240 dan di T-nya 1,515 dan sig-nya 0,142. Ini juga tidak signifikan. Nah, untuk yang ketiga, di betanya 1,004 dan T-nya 4,031 dan sig-nya 0,000, signifikan. Nah, jadi untuk interpretasi dan kesimpulannya, yang pertama, X1, kemampuan awal terhadap Z, yaitu motivasi, berpengaruh positif dan signifikan karena P lebih kecil dari 0,001. Semakin tinggi kemampuan awal matematika siswa, semakin tinggi pula motivasi belajarnya. Yang kedua, yaitu X2, lingkungan belajar terhadap Z, motivasi, berpengaruh positif dan signifikan karena P lebih kecil dari 0,001. Kondisi lingkungan belajar yang baik secara nyata meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, Z, motivasi terhadap Y, hasil belajar, berpengaruh positif dan signifikan karena P lebih kecil dari 0,001 dengan koefisien jalur beta sama dengan 1,0042. Motivasi belajar merupakan predikat utama hasil belajar matematika. Nah, untuk selanjutnya, pengaruh langsung X1 dan X2 terhadap Y. Pengaruh langsung X1 terhadap Y karena P sama dengan 0,516 dan X2 terhadap Y sama dengan P 0,1419 tidak signifikan. Namun, pengaruh tidak langsung melalui Z sangat bermakna, membuktikan bahwa Z, motivasi belajar, berfungsi sebagai variabel mediasi penuh, full mediation. Yang kedua, X1 dan X2 mempengaruhi Y secara tidak langsung, yaitu melalui peningkatan motivasi siswa. Nah, untuk diagram jalurnya seperti ini. Nah, jadi untuk kesimpulannya, kemampuan awal matematika dan kondisi lingkungan belajar tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap hasil belajar matematika
tetapi berpengaruh secara tidak langsung melalui motivasi belajar sebagai mediator penuh. Model jalur ini memiliki Gourness of Fit yang sangat baik dengan nilai R kuadrat mendekati 1 pada kedua substruktur. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.